Good morning, salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi dalam program Weekly Devotion bersama dengan saya, Agus Susanto. Apa kabar anak-anak SMP Talenta Purwakarta, orang tua, saudara-saudari terkasih dimanapun Anda berada yang sedang mengikuti program acara Weekly Devotion pagi ini. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Mari kita awali renungan hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Marilah kita awali Weekly Devotion hari ini dengan lagu Persembahan Hati. Bacaan hari ini diambil dari Kitab Keluaran bab 22 ayat 21 sampai 27. Peraturan tentang orang-orang yang tidak mampu. Janganlah kau tindas atau kau tekan seorang orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Seseorang janda atau anak yatim janganlah kamu tindas. Jika engkau memang menindas mereka ini, tentulah aku akan mendengarkan seruan mereka jika mereka berseru-seru kepadaku dengan nyaring. Maka murkaku akan bangkit dan aku akan membunuh kamu dengan pedang, sehingga istri-istrimu menjadi janda dan anak-anakmu menjadi yatim. Jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari umatku, orang yang miskin di antaramu, maka janganlah engkau berlaku sebagai seorang penagih hutang terhadap dia. Janganlah kamu bebankan bunga uang kepadanya. Jika engkau sampai mengambil jubah temanmu sebagai gade, maka haruslah engkau mengembalikannya kepadanya sebelum matahari terbenam. Sebab hanya itu saja penutup tubuhnya, itulah pemalut kulitnya. Pakai apakah ia pergi tidur? Maka apabila ia berseru-seru kepadaku, aku akan mendengarkannya, sebab aku ini pengasih. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ayat emas dari bacaan tadi, janganlah kau tindas atau kau tekan seorang orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Dari Keluaran bab 22 ayat 21. Anak-anak yang dikasihi Tuhan serta orang tua dan pemirsa dimanapun Anda berada, marilah kita mendengarkan cerita ilustrasi berikut ini agar firman Tuhan yang begitu indah bisa tertanam dan bertumbuh dalam hidup kita. Ada 3 reaksi ketika kita menjumpai seseorang yang malang hidupnya.
Pertama, ada yang memandang rendah karena ia merasa dirinya lebih berkuasa. Kedua, ada yang merasa tidak peduli sehingga tidak merasa perlu untuk menolong. Dan yang ketiga, tergerak oleh belas kasihan sehingga mendorongnya untuk memberi pertolongan. Saat hati seseorang berpusat pada diri sendiri, maka ia akan mengabaikan hidup orang miskin. Sebaliknya, hati yang berbelas kasihan akan mendorongnya untuk menolong mereka yang menderita. Di masa lalu, kehidupan para janda, orang asing, dan anak-anak yatim kerap diperlakukan tidak adil. Dan Allah berfirman kepada orang-orang Israel untuk tidak menindas mereka yang lemah. Allah mengingatkan bahwa dulu mereka adalah orang asing, menderita dan tertindas di Mesir. Allah menunjukkan betapa menderitanya hidup sebagai orang asing yang tertindas. Pengalaman itu akan selalu mengingatkan mereka untuk tidak menindas keberadaan orang-orang miskin. Yesus mengingatkan agar kita menaruh belas kasihan kepada orang yang malang hidupnya. Ketika kita melihat orang yang lapar dan haus, kita harus memberinya makan dan minum. Artinya, tanggung jawab untuk memperhatikan dan berbelas kasihan kepada para janda, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin adalah panggilan kita sebagai orang-orang yang telah menerima belas kasihan dan anugerah Allah. Belas kasihan dan peduli kepada yang lemah adalah karakter Allah, Bapa kita. Pun sebagai umatnya, kita pun mewarisi karakter yang sama. Allah telah menunjukkan belas kasih-Nya kepada kita dan ingin kita melakukannya kepada sesama kita. Marilah kita hening sejenak mempersiapkan hati untuk berdoa. Marilah berdoa. Allah makasih, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Kami diingatkan kembali bahwa sungguh besar kuasa-Mu terhadap hidup kami. Bukalah hati dan pikiran kami agar kami bisa mewujudkan kasih-Mu dalam hidup kami. Mampukan dan kuatkan kami agar kami bisa semakin peka dan peduli terhadap orang-orang di sekitar kami, terlebih yang membutuhkan bantuan. Tuhan, sekarang kami ingin belajar dengan baik untuk menyiapkan masa depan kami. Kami mohon, terangilah akal budi kami, supaya cepat memahami pelajaran yang kami pelajari. Berilah kami semangat belajar yang tinggi, supaya kami dapat belajar dengan rajin, tekun, dan teratur. Bantulah kami selama belajar ini untuk memusatkan perhatian hanya pada pelajaran, sehingga tidak mudah terseret oleh godaan-godaan yang dapat melemahkan semangat belajar kami. Bapa, dampingilah kami dalam belajar hari ini. Semuanya ini kami serahkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita lanjutkan dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Mari kita tutup renungan hari ini dengan lagu Kasih Pasti Lemah Lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan.
pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Morning, God bless us. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa selalu mematuhi protokol kesehatan. Pakailah masker. Mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan.